Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Namun, para fans harus memahami ini, bahwa satu pemain penting setidaknya harus dijual di setiap tahunnya. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini gue mau bacain berita-berita terkini dari klub favorit kita, Inter. Berita yang pertama dari La Gazzetta, teman-teman. Pasca kemenangan atas Torino, mereka membuat headline seperti ini. 1, 2, 3 Inter. 1, 2, 3 Inter. Thuram dan Lautaro, pasangan yang sempurna. Akhirnya Inter merasakan satu malam kembali menjadi pemimpin Liga. Torino bermain baik di babak pertama, lalu cederanya Schürrle membuat jalan bagi Tula dan skor akhir 3-0. Dua striker ini sekarang telah menghasilkan 16 gol dari 11 pertandingan. Kedepan ada Salzburg yang menanti di hari Selasa. Lalu berita yang kedua masih dari La Gazzetta, mereka bilang begini. Inter, tim yang sulit ditaklukkan. Torino menyerah dari terjangan Thuram dan Lautaro. Inzaghi kembali menjadi pemuncak klasemen selama satu malam. Pada dasarnya, anak asuhan Zurich membuat lebih banyak peluang emas di babak pertama. Tetapi kemudian, kehilangan Schürrle dan membuat Nerazzurri mampu mengeluarkan kualitas terbaiknya. Calhanoglu menutup melalui titik putih. Kemudian berita yang ketiga teman-teman masih dari La Gazzetta tentang rating pemain. Inzaghi mendapatkan nilai 6,5 saja. Dan pemain terbaik menurut La Gazzetta adalah Marcus Thuram dengan nilai 7. Walaupun ada pemain lainnya juga yang mendapatkan nilai 7, yaitu Lautaro Martinez dan Sommer. Lalu pemain terburuk versi La Gazzetta ada Barella dengan nilai 5,5. Ini sebetulnya Di Marco juga mendapatkan nilai 5,5 nih, tapi pemain yang dianggap terburuk justru Barella. Gue setuju sih teman-teman, dan bahkan menurut gue Barella dan Di Marco tampil buruk tuh nggak cuma di pertandingan lawan Torino. Kayaknya sudah 3-4 pertandingan terakhir kedua pemain ini tampil jauh di bawah performa terbaiknya. Kemudian lanjut berita yang keempat teman-teman. Ini Lautaro Martinez total di musim ini telah main 11 kali, mencetak 12 gol dan 2 assist. Sedangkan untuk Sommer, ini kalau menurut statistik di sini dikatakan bahwa hanya ada 3 kiper sejak tahun 93-94 yang bisa mencatat 6 kali clean sheet di 9 pertandingan awal Serie A. Uniknya 3 kiper tadi adalah kiper Roma semua ya. Yang pertama dan kedua adalah Lupatelli. Dia mencatat di tahun 99-2000 dan 2000-2001. Kemudian kiper berikutnya adalah Alisson Becker bersama Roma di tahun 2017-2018 ya, mencatat 6 kali clean sheet di 9 pertandingan awal. Lalu kemudian di musim ini bertambah nama satu kiper ya, yaitu Yann Sommer. Ini gue coba membandingkan performa Yann Sommer dengan Onana dan De Gea ya di MU. De Gea di 10 pertandingan awalnya bersama MU mencatat kebobolan 17 kali, sangat banyak, dan clean sheet-nya cuma 2. Kalau dibandingkan dengan Onana, ternyata nggak beda jauh loh. Onana di musim perdananya bersama MU, di 10 pertandingan awal, kebobolan 18 kali. Cuman lebih banyak 1 kali doang dari De Gea. Tetapi clean sheet-nya lebih banyak nih dibandingkan De Gea, 3 kali. Jadi rasa-rasanya mungkin nggak adil juga ya. Banyak fans MU yang menghakimi Onana, banyak yang bilang Onana lebih jelek dibandingkan De Gea. Tetapi ternyata kalau kita coba bandingkan apple to apple, di musim perdananya De Gea dan musim perdananya Onana, nggak beda jauh. Tetapi kalau mau dibandingkan dengan musim perdananya Yann Sommer di Inter, 9 game awal, cuman kebobolan 5 kali dan clean sheet 6 kali. Luar biasa banget Yann Sommer. Kemudian berita yang berikutnya teman-teman, ini dari Marotta. Dia baru aja ada sesi interview ya, dan menyampaikan beberapa statement menarik. Salah satunya tentang Skriniar. Ini sebetulnya udah dijanjikan oleh Marotta sejak musim lalu. Dia sempat bilang bahwa cepat atau lambat dia akan bercerita kisah dibalik kenapa Skriniar tidak melanjutkan karirnya di Inter. Akhirnya Marotta berkesempatan juga nih membocorkan juga kisahnya. Dia bilang begini. Skriniar selama ini hanya berakting, hanya berlagak seperti ingin memperpanjang kontrak dengan kami. Di depan media dan fans dia bilang ingin terus berada di Inter. Tetapi kenyataannya tidaklah demikian. Saya merasa kecewa dengan sikap Skriniar. Ia tidak menghargai Inter. Kami menawarkan dia multiple solutions, berbagai macam jenis penawaran, termasuk adanya release clause. Tetapi Skriniar selalu bilang tidak pada penawaran kami.
Sedangkan di depan media dan fans, dia selalu bilang akan memperpanjang kontrak. Lalu Marotta juga bercerita tentang proses kepindahan dia ke Inter dari Juve. Dia bilang begini, "Pagi hari setelah resmi tidak lagi di Juve, saya mendapatkan pesan dari Steven Zhang. Saya pikir ini hanya lelucon. Lalu kemudian saya menelpon teman saya, Cairo, presiden Torino, dan dia mengatakan bahwa benar itu adalah nomor Zhang. Sejak saat itu, saya langsung dengan cepat menerima tawaran dari Inter." Ini gila juga Marotta ya, teman-teman seangkatannya dia udah jadi presiden klub lain. Pantesan dia kalau soal negosiasi transfer itu relatif lebih mudah. Lalu kemudian teman-teman, Marotta membuat sebuah pernyataan yang harus kita garis bawahi, harus teman-teman camkan baik-baik, simpan di dalam hati ya. Dia bilang begini, "Inter saat ini adalah salah satu role model dari bagaimana sebuah klub mampu melakukan pengelolaan keuangan yang baik, yang berkelanjutan. Situasi saat ini tidak memungkinkan bila sebuah proyek bisnis harus terus-menerus mendapatkan suntikan uang. Dan keluarga Zhang sudah melakukannya, mereka berinvestasi di Inter sebesar 900 juta. Sehingga ke depan di proses bisnis berikutnya kita harus memikirkan bagaimana cara mengelola klub ini tanpa terus-menerus mendapatkan suntikan uang. Kami di manajemen memiliki keuntungan, kami dapat bekerja dengan tenang tanpa tekanan dan hal ini disadari betul oleh Zhang. Namun para fans harus memahami ini, bahwa satu pemain penting setidaknya harus dijual di setiap tahunnya. Ini harus dilakukan untuk menggaransi klub ini agar tetap bisa terus bertahan di masa sekarang dan di masa depan. Ya itu ya teman-teman, camkan baik-baik bahwa selama kita dipegang oleh Zhang, kita harus menyadari bahwa setidaknya ada satu pemain penting yang harus dijual di setiap tahunnya. Kayaknya menurut gue di akhir musim nanti Barella deh yang bakal dijual. Kalau menurut teman-teman siapa? Kemudian yang terakhir teman-teman, berita kelima dari Fratesi pasca pertandingan melawan Torino. Dia memberikan statement kepada wartawan, dia bilang begini, "Di sini di Inter, hasil seri terasa seperti sebuah kekalahan. Kami seperti punya obligasi, kewajiban untuk selalu menang. Beberapa waktu yang lalu saya mengalami cedera flexor dan sekarang saya sudah pulih dan harus segera bisa kembali ke kondisi terbaik dan konsentrasi memenangkan pertandingan. Kedepan ada partai Liga Champions melawan Salzburg yang harus kita lalui." Kemudian wartawannya bertanya, "Apa pendapat Anda tentang suasana grup di Inter?" Fratesi menjawab, "Saya akan menjawabnya dengan cepat. Di 3-4 hari pertama saya di Inter, saya langsung curhat ke teman saya bahwa saya merasa seperti tetap ada di Sassuolo. Saya seperti sudah merasa bertahun-tahun di sini. Ini adalah hal yang penting bagi sebuah tim besar dan ini akan sangat menentukan, membuat pemain baru langsung kerasan di klub." Sekian dulu untuk Cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.